Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan membahas tentang solawat Jibril. Ini saya ingin menanggapi salah satu komen yang ada di YouTube saya ini, yang mengatakan bahwa saya ini sudah bersolawat, sering bersolawat setiap hari, bahkan sampai ribuan, tapi hidup saya tuh begini-begini saja gitu. Kan tidak ada kemajuan secara ekonomi, dan tidak kaya-kaya juga gitu. Nah, ini akan saya bahas ya, lebih dalamnya. Salah satu yang menyebabkan solawat ini menjadi tidak berefek kepada kehidupan seseorang, yaitu ada dua faktor. Yang pertama adalah kurangnya iman, dan yang kedua ada bermasalah dalam hal ketakwaan. Jadi kalau kita ketahui bahwa di sholawat itu ada kalimat ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan memberikan salam penghormatan. Nah, ini menunjukkan bahwa bersolawat itu harus didasari dengan keimanan. Artinya ketika seseorang tidak beriman, maka dia tidak sah solawatnya, bahkan tidak berefek solawatnya. Ambil contoh begini, misalnya dia membaca solawat, tapi dia non-muslim, atau dia itu tidak beriman kepada kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dia tidak beriman kepada Islam. Nah, itu solawatnya tidak akan berefek. Apalagi kalau dia tidak beriman kepada keajaiban solawat, bahwa dengan bersolawat rezekinya akan lapang, dengan bersolawat maka permasalahannya akan diangkat, dengan bersolawat dia akan diberikan solusi, bahkan dengan bersolawat dia akan diberikan jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan hidupnya. Nah, ini kan yang harus menjadi suatu keimanan. Jadi harus punya rasa iman dulu. Kalau kita tidak punya keimanan, nanti jatuhnya lebih ke ngetes ya, lebih ke ngetes-ngetes apa iya, apa tidak, coba-coba, atau seperti orang yang ingin pembuktian-pembuktian tapi lebih ke ngeledek gitu loh. Tapi bukan lebih ke keimanan yang sifatnya serius, bahwa ini saya yakin lah dengan sholawat saya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya akan didoakan oleh para malaikat, dan bahkan Allah itu juga akan memberikan rahmatnya. Bahkan kalau kita bersolawat 1 kali, Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah, ini harus kita imani dulu. Maka kita perbanyaklah cari literatur-literatur, mulai dari ayat atau hadis atau perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan begitu keimanan kita terhadap solawat ini akan bertambah. Yang kedua adalah ketakwaan. Jadi apapun amalannya, kalau tidak didasari pada ketakwaan, maka dia akan menjadi amalan yang tumpul, seperti pisau-pisau yang tumpul, jadi tidak tajam. Nah, kita harus didasari pada ketakwaan. Maka kalau kita sedang riyadoh solawat, misalnya kita membaca solawat Jibril sebanyak 100.000 kali selama 2 minggu misalnya, atau yang pernah saya lakukan membaca solawat Jibril selama 40 hari berturut-turut. Nah, itu kita juga harus didasari dengan ketakwaan. Artinya sholatnya jangan sampai tinggal. Itu yang paling penting. Dan juga mungkin baca Quran juga ditambah. Kalau saya bisa membaca ratib ya, bisa ratib al-hadad di sehabis sholat isya biasanya. Nah, itu harus meningkatkan ketakwaan dulu. Artinya sholat, syukur-syukur mungkin bisa puasa sunnah dilaksanakan. Jadi ketakwaan itu akan mempertajam dari amalan-amalan sholawat tersebut. Jadi harus didasari dengan ketakwaan, dan jauhi segala macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Misalnya contohnya seperti
berdusta, berbohong, atau menggunjing orang, membenci orang, atau menyakiti orang, gibah, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Jadi kita harus benar-benar membenahi ketakwaan kita. Jadi iman harus ditingkatkan, yang kedua adalah ketakwaan. Jangan kita hanya mengandalkan sholawat, tapi sholat kita bolong-bolong, atau ibadah sunnah kita kurang, atau hubungan baik kita dengan sesama itu buruk ya, dengan tetangga buruk, dengan saudara buruk, dengan teman buruk. Nah, itu bisa membuat amalan apapun itu bisa menjadi tumpul. Maka yang paling penting adalah pertama harus ada keimanan, yang kedua adalah ketakwaan. Maka sholawat itu akan menjadi tajam. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya juga mau cerita sedikit ya. Kalau pribadi yang pernah saya alami, jadi tahun 2012 itu saya mulai mendawamkan yang namanya sholawat Jibril. Ya Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Awalnya saya banyak sih amalan sholawat ya, sholawat nariyah, ada kadang saya sholawat yang lengkap yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu juga rutin saya amalkan dulu. Tapi saya mendapatkan ijazah sholawat Jibril ini. Nah, ini sangat menarik. Jadi dulu tahun 2012 saya mengamalkan amalan tersebut 10.000 kali setiap malam. Nah, itu saya amalkan. Bahkan mohon maaf ya, jadi sekedar saya pernah sampai pinggang saya itu sakit dan saya tidak bisa berdiri itu. Itu pernah karena mengamalkan 10.000 setiap malam. Nah, tips dari saya kalau sahabat-sahabat mengamalkan sholawat Jibril 10.000 kali, itu banyak-banyak minum air putih. Bisa 3 gelas atau 4 gelas sehabis bersolawat, karena itu bisa mencegah dari sakit pinggang gitu. Nah, seperti itu. Ini saya baca 10.000 ketika tahun 2012. Nah, saat itu banyak hajat saya, misalnya seperti saya ingin lanjut S2, saya ingin umroh bersama ibu saya, bahkan saya ingin berangkatkan umroh, saya ingin punya mobil ya, ingin punya rumah yang besar, yang tingkat gitu. Saya sangat ingin itu gitu. Bahkan ya banyak hal lah yang saya inginkan. Saya ingin punya kantor sendiri gitu. Saya ingin mendirikan sebuah yayasan gitu. Dan saya tidak ingin bekerja dengan orang terlalu lama. Saya ingin punya usaha sendiri. Nah, itu saya melakukan riyadoh itu dari tahun 2012. Sholawat Jibril 10.000 setiap malam. Dan makin kesini ya makin bertambah, alhamdulillah ya. Jadi bukan 10.000 lagi, pernah sampai 20.000, 25.000 gitu. Dan semakin bertambahnya tahun itu semakin meningkat. Nah, yang menarik ketika tahun 2012 saya mengamalkan sholawat Jibril, 2 tahun, 3 tahun itu beberapa hajat-hajat yang saya inginkan atau doa-doa yang saya panjatkan itu banyak yang terkabul. Contohnya misalnya, dulu saya pengen banget sekolah S2 gitu. Nah, kakak saya tetap keterima lah sebagai pegawai tetap BUMN. Dia hajat dulu, kalau sampai saya keterima jadi pegawai tetap, maka dia akan membiayai kuliah S2 saya sampai lulus. Gitu. Dan akhirnya benar-benar beliau diterima di salah satu BUMN. Diterima, akhirnya saya kuliah sampai lulus. Dan alhamdulillah lagi rezekinya makin meningkat gitu. Akhirnya ada suaminya juga punya usahanya maju. Akhirnya ya saya berangkat umroh dan juga beli mobil. Nah, beli mobil itu jarak waktunya 3 tahun. Dalam waktu 6 tahun itu hajat-hajat saya yang saya doa itu secara detail itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus bersabar. Harus ada iman, harus ada takwa. Tidak bisa hari ini kita sholat 10.000, besok pagi atau 2 minggu lagi gitu. Tapi kita harus sabar. Tapi tetap harus yakin. Kalau 1 tahun pertama kok tidak terbukti ya. Nah, itu kita tidak boleh patah semangat ya. Kita harus tetap yakin bahwa kalau kita bersolawat, lalu semua hajat-hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktunya yang Allah yang tahu gitu.
Jadi kita serahkan, kita harus, hati kita dan pikiran kita harus melepaskan setiap doa-doa kita. Jadi jangan ada kemelekatan di pikiran dan di hati. Itu harus plong. Maka kalau kita sudah plong, ikhlas ya bahasanya ya, harus ikhlas. Jadi ketika kita sudah berdoa, kita pasrahkan kepada Allah. Lepaskan, jangan diingat-ingat lagi. Dan yakin aja doa kita ini sudah sampai gitu. Lewat wasilah dari sholawat itu. Nah kalau kita sudah yakin, dan kita perbaiki ibadah kita, ketakwaan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama gitu, dengan hablum minallah, hablum minan nas kita perbaiki, maka pengabulan terhadap hajat-hajat kita ini bisa terjadi dengan sangat cepat itu, sangat cepat. Yang penting yakin saja, jangan ada kapan ya, kok saya gini-gini saja ya. Nah kalau sudah seperti itu, nah itu muncul namanya kemelekatan ya, namanya kemelekatan. Akhirnya nanti ujungnya menjadi kufur, jadi kufur nikmat. Nah itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Bisa jadi kan ya diijabahnya doa kita itu masih lama, tapi kan proses kita, perjalanan hidup kita, mungkin kita diberikan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya segala macam itu juga berupa rezeki ya. Nah seperti itu. Jadi saya berangkat umroh tahun 2017 ya, dari 2012 2017 saya berumroh. 2015 saya bisa kuliah S2. 2016 saya punya mobil. Nah itu. Dan 2019 saya punya kantor sendiri. Tapi masih join lah. Perlahan-lahan sudah mulai mandiri di 2021 itu sudah mulai mandiri. Nah ini dari keberkahan dari sholawat Jibril itu. Jadi harus sabar. Yang penting imannya jangan sampai lemah, dan ketakwaannya ini harus ditingkatkan gitu. Kalau kita iman dan takwa sudah sudah kita tingkatkan terus menerus, maka sholawat ini menjadi amalan yang sangat tajam dan bisa mewujudkan segalanya. Entah terwujudnya lewat transaksi ekonomi, bisa juga dengan cara dikasih dengan cuma-cuma seperti yang terjadi pada saya ya, dikasih dengan secara cuma-cuma dengan kakak saya atau dengan teman saya gitu. Itu banyak hal. Tapi yang penting adalah kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati makhluk-makhluknya untuk mewujudkan apapun yang menjadi keinginan kita, baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semesta ini akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang penting adalah kita harus bersolawat, beriman bahwa solawat itu memiliki khasiat dan keajaiban. Yang kedua adalah tingkatkan ketakwaan. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.